Baik, Pak Ego, ini kami mendapatkan informasi dari Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi BMKG bahwa gempa bumi yang 6,5 skala Richter ini dipicu akibat aktivitas sesar aktif. Bisa Anda jelaskan lebih sederhana maksudnya sesar aktif di sini seperti apa? Ya, betul sekali Pak. Berdasarkan pusat gempa bumi dan kedalamannya, kejadian ini disebabkan oleh aktivitas sesar aktif di daerah Sama Langa. Jadi itu memang sesarnya itu tersebut berarah dari timur laut ke barat daya. Nah, mungkin untuk secara bahasa gampangnya ini memang kita bisa menyampaikan bahwa kondisi geologi daripada daerah kejadian ini memang disusun oleh batuan yang berumur kuarter dan batuan sedimen yang berumur tersier. Kedua jenis batuan ini memang telah mengalami pelapukan. Jadi goncangan gempa bumi yang kita rasakan terasa kuat pada kedua jenis batuan tersebut karena memang kedua jenis batuan tersebut sudah mengalami pelapukan. Dia sifatnya terurai, lepas dan belum kompak. Nah, ini yang memperkuat efek kegoncangan sehingga rentan terhadap aktivitas getaran sedikit pun. Baik, nah aktivitas sesar aktif ini katakanlah memang terjadi secara periodik begitu ataukah akan menimpa suatu daerah dengan karakteristik tertentu seperti misalnya Provinsi Aceh di PD Jaya atau seperti apa Pak? Iya, memang seluruh sesar ini kan memang keaktifannya tinggi, apalagi memang secara lempeng kan kita memang terletak di pertemuan 3 lempeng ya. Ini merupakan salah satu jalur lempeng terbesar. Nah, setiap lempeng tektonik yang ada di Hindia yang bertemu dengan lempeng ini kan juga mengaktifkan sesar-sesar yang lebih kecil. Baik, dengan aktivitas sesar aktif sendiri, apakah memang ada sebuah instruksi untuk katakanlah warga yang radiusnya berapa kilometer dari pusat gempa untuk tetap waspada ataupun bahkan akan bisa meluas lagi atau seperti apa, Pak Ego? Ya, kami kan Badan Geologi selalu mengeluarkan peta kerawanan bencana ya, terutama terkait sama gempa bumi maupun kejadian. Kita sudah mengingatkan melalui peta kami juga mengenai potensi-potensi daerah yang rawan ya, terutama daerah-daerah adanya sesar. Namun memang kan susah sekali kita untuk memprediksi kejadian gempa besar seperti ini. Baik, tapi di Provinsi Aceh memang salah satu yang potensi besar untuk terkena efek dari aktivitas sesar aktif. Pak, terkait peringatan tsunami meski dikonfirmasi sekali lagi, gempa kali ini titiknya berada di darat, begitu pusat gempanya dan tidak berpotensi tsunami. Namun mengingat Provinsi Aceh pernah mengalami tsunami, peringatan dini tsunami seharusnya memang sudah disosialisasikan di sana, sudah ada di sana, tapi kami mengkonfirmasi bahwa di Kota Pidi sendiri ini masih belum ada, Pak Ego? Kami terus berkoordinasi dengan BNPB dan BMKG ya terkait sama peringatan ini. Yang jelas memang kita minta masyarakat tetap waspada karena kestabilan daripada bangunan yang sudah digoncang yang cukup kuat ini. Plus juga memang gempa susulan ada kemungkinan juga bisa terjadi di laut walaupun kita tidak mengharapkan seperti itu. Tapi apapun dengan kejadian seperti ini juga saya rasa Pemda, BNPB dan BMKG sudah bersama Badan Geologi sudah sangat intens mengingatkan peringatan ini kepada masyarakat. Berdasarkan pantauan dari teman-teman di Kepala Badan Geologi dan juga BMKG, begitu ini bisa diprediksikan akan terjadi gempa susulannya di hari ini saja atau mungkin bahkan diperpanjang hingga 3 hari ke depan misalnya Pak? Kita tidak bisa memprediksi gempa susulan itu kapan terjadi. Cuman memang sesar tadi? Iya, sesar tadi kan memang itu akan terjadi gempa yang cukup besar kalau memang dipicu oleh gerakan lempeng tektonik yang lebih besar. Namun perakiraan kita mengharapkan tidak terjadi lagi. Kita belum bisa memprediksi. Yang satu-satunya yang terbaik adalah kita minta masyarakat tetap waspada. Oke, sekali lagi masyarakat diminta waspada, lalu pusat gempa sekali lagi dikonfirmasi ini terjadi di darat dan tidak menimbulkan tsunami, betul begitu Pak Ego? Namun warga masyarakat diharapkan tetap waspada terkait gempa susulan. Terkait warga yang sudah terlanjur begitu menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi, ini bagaimana nih Pak? Kami minta kepada seluruh masyarakat, kita minta tetap tenang dan selalu mengikuti arahan serta informasi dari petugas BPBD setempat. Karena memang hal-hal yang sifatnya terkait sama kebencanaan itu dikoordinasikan oleh BPBD setempat. Jadi jangan terpancing oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab mengenai
gempa bumi maupun tsunami. Ikutin aja seluruh informasi. Saya dapat info juga BPBD setempat juga sudah gencar melakukan peringatan dini yang lebih detail, mengambil langkah-langkah pelaksanaan daripada kejadian ini. Baik, ada nomor kontak hotline begitu Pak untuk diakses sebagai bantuan informasi mungkin untuk para korban dan juga kerabat terkait bencana ini? Ini semuanya dikoordinasikan oleh BPBD. Nanti, BPBD ya, baik. Seluruhnya harus mengontak, jadi biar ini satu komando, kita menyampaikan kepada masyarakat seluruh ini BPBD sudah koordinasi di daerah. Ya. Baik, di BPBD. Satu lagi Bu, kami dari tim tanggap darurat Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Kementerian SDM sekarang ini sedang mengirim tim tanggap darurat ke lokasi langsung. Jadi memang tugas tim ini untuk juga memberikan melihat kejadian, melihat dampak maupun melihat penyebab. Dari penyebab itu kita bisa merekomendasikan apakah gempa susulan kemungkinan terjadi, bagaimana masalah relokasi dan lain sebagainya. Halo, selamat malam pemirsa, menyaksikan Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bus gandeng Transjakarta yang tengah berhenti di Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, tepatnya di depan Gedung Badan Narkotika Nasional atau BNN, Kamis sore ludes terbakar. Diduga bus Transjakarta tersebut terbakar akibat korsleting listrik mesin pada bagian depan bus. Saat kejadian, bus Transjakarta ini dalam keadaan tidak berpenumpang sehingga tidak ada korban jiwa. Api besar yang membakar bus Transjakarta ini membuat jalur MT Haryono dari arah Cawang menuju Pancoran untuk sementara ditutup karena dikhawatirkan menimbulkan ledakan yang dapat membahayakan pengendara lain. Petugas suku dinas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api dengan mengerahkan 2 unit mobil pemadam. Api dapat dipadamkan selama 1 jam. Ratusan rumah warga di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur rusak akibat diterjang hujan dan angin kencang. Meski tidak ada korban jiwa, namun akibat insiden ini warga menderita kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dengan dibantu sejumlah petugas, warga bergotong royong memperbaiki rumah mereka yang rusak akibat diterjang hujan dan angin kencang. Selain menerjang rumah, hujan lebat yang disertai angin kencang tersebut juga merusak puluhan pohon dan sejumlah fasilitas umum. Hingga hari ini petugas masih melakukan pendataan untuk merinci jumlah kerugian masing-masing warga yang rumahnya rusak. Sebelumnya, hujan lebat yang disertai tiupan angin kencang melanda hampir di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur pada Senin siang. Sebuah gudang sembako di kota Ambon, Maluku, Senin malam belum diketahui penyebab kebakaran. Kebakaran terjadi tak lama setelah barang-barang dimasukkan ke gudang milik swalayan Citra di kawasan Lorong Maranata, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Api membakar lantai 2 gudang yang berisi sembako, barang pecah belah, dan barang yang mudah terbakar lainnya. Sejumlah warga menyaksikan api berasal dari lantai 2, namun tidak sampai meluas ke lantai 1. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Api bisa dipadamkan tim damkar Pemkot Ambon sekitar 1 jam setelah kejadian. Polisi akan meminta keterangan orang yang berada di gudang saat kebakaran, termasuk memeriksa kamera CCTV. Proses hukum dugaan penistaan agama dengan Quran Surat Al-Maidah tidak dibarengi dengan upaya Ahok mendekati kelompok Muslim Jakarta, baik secara simbolis maupun tindakan nyata. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menganalisis logika warga Muslim Jakarta percaya Ahok bisa memimpin Jakarta lebih baik. Namun hati mereka tidak bisa menerima Ahok dengan kasus penistaan agama tersebut. Pada titik itu sebenarnya perlu ada kegiatan simbolik, sistematik, Ahok dan timnya untuk melakukan pendekatan. Nah sejauh ini kan saya tidak melihat upaya sistematik itu. Bahkan beberapa nama yang ditampilkan Ahok di depan media sebagai tim sesnya itu juga tidak merepresentasikan basis dan pendukung Muslim.
KPK menggelar rapat pembahasan kajian pendanaan partai politik di Gedung KPK Jakarta. Sejumlah hal turut dibahas, mulai dari besaran dana yang akan diberikan oleh pemerintah hingga format rekrutmen kader yang direkomendasikan oleh KPK. Menurut Wakil Pimpinan KPK, Laude M. Syarif, pemberian dana parpol oleh negara sebesar 13 miliar dirasa tidak mencukupi kebutuhan partai. Untuk itu perlu adanya tambahan alokasi negara yang ditaksir mencapai 9,3 triliun rupiah. Namun dana tersebut besarannya dibagi dua antara partai politik dengan pemerintah. Sistem pemberian dana pun akan dilakukan bertahap selama kurun waktu 10 tahun dan dengan pengawasan yang ketat. Langkah penambahan dana parpol bertujuan untuk menghindarkan kader partai politik yang menghalalkan segala cara untuk membiayai partainya. Ketika APBN masuk menjadi salah satu bagian dari keuangan partai politik, maka pasti akan ada audit di situ. Jadi sekarang partai politik secara tidak langsung juga harus menyiapkan diri untuk mempersiapkan tata kelola yang sesuai dengan penggunaan anggaran pendapatan belanja negara. Oleh karena dia bisa diaudit, maka pasti BPK dan BPKP bisa memeriksanya. Selamat pagi pemirsa, inilah headline news pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dua rumah warga di Majalengka, Jawa Barat rusak akibat tertimpa tebing bukit yang longsor. Warga bersama polisi membersihkan material longsoran tebing yang menimpa dua rumah warga di Desa Cihaur, Kabupaten Majalengka. Tebing longsor diduga akibat tingginya curah hujan dalam sepekan terakhir. Untuk mengantisipasi terjadinya longsor susulan, polisi melarang warga untuk berada di sekitar lokasi longsor dan meminta warga mengungsi ke tempat yang aman. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka meminta warga untuk waspada terhadap datangnya longsor apabila hujan turun selama lebih dari 2 jam. Gempa bumi dengan kekuatan 5,3 skala Richter yang berpusat di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, terasa kuat hingga mencapai Pacitan, Jawa Timur. Gempa tektonik tersebut sempat menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Namun hingga kini belum ada laporan kerusakan yang terjadi akibat gempa yang berpusat di perairan Samudra Hindia tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menjelaskan gempa tersebut berpusat 93 km barat daya Gunung Kidul dengan kedalaman 10 km. Warga diimbau untuk tidak khawatir karena gempa tidak berpotensi tsunami. Gempa terasa sampai beberapa kabupaten di wilayah Jawa Timur, seperti yang terasa di Pacitan, Tulungagung, Trenggalek, dan Ponorogo. Sejak beberapa hari terakhir, gempa kerap terjadi di wilayah pesisir selatan Pulau Jawa. Pada hari sebelumnya, gempa dengan kekuatan 6,2 skala Richter yang berpusat di Tenggara Kabupaten Malang juga terasa kuat guncangannya mencapai ke berbagai daerah di Jawa Timur. Tapi dari dampak dari gempa itu untuk yang ada di Kabupaten Pacitan tidak ada. Kemudian jadi memang beberapa kali kita untuk dalam beberapa hari ini kita juga cukup diguncang dengan gempa baik skala 4,8 atau sampai dengan 5,3 itu untuk yang ada di wilayah pesisir selatan itu sering sekali. Kawanan perampok bersenjata api menyantroni sebuah kantor bank BRI di Kota Pekanbaru, Riau. Uang puluhan juta rupiah ini pun berhasil dibawa kabur para perampok. Kantor pelayanan Bank BRI di Jalan Fajar, Kecamatan Payung, Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau disantroni lawanan perampok bersenjata api. Menurut keterangan pegawai Bank BRI, terdapat 4 orang bersenjata api yang masuk ke kantor bank saat suasana sepi. Setelah menodong pegawai yang bertugas dengan senjata api, para perampok pun leluasa mengambil uang hasil setoran nasabah. Kawanan perampok bersenjata api ini pun meninggalkan lokasi setelah berhasil membawa uang sebanyak 97 juta rupiah. Petugas Reskrim Polresta Pekanbaru yang menerima laporan langsung melakukan olah TKP dan memasang garis polisi. Selama tahun 2016, kantor Bank BRI ini sudah 2 kali menjadi sasaran perampokan.
Selamat siang pemirsa, siang ini Presiden Joko Widodo menghadiri silaturahmi nasional ulama rakyat untuk berdoa bersama dengan 1.000 pemuka agama dan santri dari seluruh Indonesia. Informasi selengkapnya kami langsung bergabung bersama rekan Humaira Balkis dari E-Convention Hall Ancol, Jakarta Utara. Balkis, apa pesan Presiden kepada seluruh tokoh agama dan juga santri yang hadir? Zakia, untuk saat ini belum ada pesan kebangsaan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada seluruh hadirin pada silaturahim nasional ulama rakyat di E-Convention Hall Ancol, Jakarta Utara siang ini. Sejak Jokowi tiba pada pukul 13.20 waktu Indonesia Barat tadi, Jokowi didampingi oleh Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar serta beberapa menteri dari kabinet kerjanya seperti Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dahiri, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwa Jafar. Mereka duduk bersama dengan puluhan ulama dan kiai di atas panggung agar bisa berhadapan langsung dengan seluruh hadirin sembari mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran serta pesan bijak dari perwakilan beberapa ulama yang hadir. Meskipun belum ada pesan kebangsaan dari Presiden Joko Widodo, untuk saat ini yang sedang memberikan sambutan kepada seluruh hadirin adalah Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa penyelenggaraan silaturahim nasional ulama rakyat ini diselenggarakan demi Indonesia yang damai dan tanpa provokasi, agar forum ini dapat menjadi ruang dialog dan momen untuk berdoa bersama dengan seluruh pemuka agama, agar umat muslim tidak mudah terprovokasi dan terbawa arus dinamika politik yang tidak baik yang akhir-akhir ini terjadi. Melalui lantunan ayat suci Al-Quran, seruan-seruan bijak dari para ulama, seluruh muslim di Indonesia, khususnya yang saat ini hadir di E-Convention Hall, diajak untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia untuk menghormati keragaman yang ada di Indonesia. Kehadiran Presiden Joko Widodo ini bukan menjadi yang kali pertama bagi Jokowi untuk bertemu dengan ulama, kiai ataupun ustadz. Sebelumnya Presiden Joko Widodo sudah beberapa kali mengunjungi tokoh-tokoh agama dari agama Islam seperti dari Nahdlatul Ulama, kemudian dari Muhammadiyah, juga Presiden Joko Widodo pernah menerima 20 organisasi masyarakat di Istana Merdeka dalam satu pekan terakhir. Zakia. Baik, Humaira Balkis, terima kasih atas informasi Anda. Pemirsa, aktivis Muhammadiyah yang tergabung dalam Relawan Matahari Jakarta menggelar deklarasi mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Acara deklarasi ini dihadiri langsung Wakil Gubernur DKI Jakarta petahana Jarod Saiful Hidayat. Deklarasi dukungan bertempat di Gedung Juang 45, Jakarta Pusat. Relawan Matahari Jakarta menegaskan langkah mereka mendukung calon petahana sebagai bentuk memperkuat pilar-pilar kebinekaan yang ada di Indonesia. Menanggapi dukungan tersebut, calon wakil gubernur nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat mengapresiasi dukungan yang diberikan relawan Matahari Jakarta. Jarod menyebut dukungan tersebut sebagai gambaran Ahok Jarot didukung beragam lapisan masyarakat. Baca itu kan macam-macam ya. Tidak memandang apa agamanya, apa sukunya, apa latar belakangnya, apa etnisitasnya, itu macam-macam. Salah satunya ini relawan Matahari Jakarta yang saya tahu sebagian besar itu dari aktivis dari Muhammadiyah Muda ya. Jadi kita terima kasih sekali, inilah bentuk bahwa dukungan Ahok Jarot itu benar-benar kepada Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Silviana Murni membantah melanggar aturan saat berkampanye. Sebelumnya Bawaslu DKI menyebut pasangan calon Agus Yudhoyono Silviana Murni paling banyak melakukan pelanggaran kampanye. Bantahan melanggar kampanye dikatakan Silviana Murni usai berdialog dengan warga dan menghadiri perkawinan warga di Jalan Warung Gantung, Kalideres, Jakarta Barat. Silviana mengaku selalu menaati peraturan saat berkampanye dan kerap berkoordinasi dengan KPU DKI. Sebelumnya Bawaslu DKI menyebut pasangan Agus Yudhoyono Silviana Murni menjadi pasangan calon yang terbanyak melakukan pelanggaran kampanye. Bawaslu DKI menemukan 15 pelanggaran
yang dilakukan pasangan Agus Silvi, sedangkan pasangan Ahok Jarot dan Anies Sandi masing-masing melakukan 6 pelanggaran kampanye. Katanya nomor 1 kemarin ada sekitar 15. Oh ya? Begitu yang lain? Yang lain ada 6 dan 6 ya. Lebih banyak kali ya. Yang banyak nih. Masa sih? Saya sih ikutin aturan, saya tahu betul aturan dan saya selalu koordinasi dengan KPUD. Setiap langkah saya nggak usah saya tahu aturan, ngerti aja aturan saya pasti koordinasi. Gitu. Jadi kalau orang ya biasalah namanya dalam berkompetisi ya ada aja, tapi kan nanti kita lihat aja. Yang penting saya berusaha selalu taat aturan. Ya, pasangan calon petahana yang menjadi calon tunggal peserta Pilkada Kabupaten Pati, Jawa Tengah kini menyasar dukungan dari pemilih perempuan. Ya, sementara di Kabupaten Jepara, paslon nomor urut 1 Subroto Nuryaman terus menguatkan konsolidasi politik dengan partai pendukung. Kita akan bergabung dengan Yunia Harsari untuk informasi selengkapnya. Yunia, bagaimana kampanye Pilkada di wilayah Jawa Tengah saat ini? Sumi dan Alka meski merupakan calon tunggal untuk Pilkada Kabupaten Pati, Jawa Tengah, namun Haryanto Saiful Arifin ini terus gencar melakukan kampanye menyasar berbagai kalangan pemilih. Nah, untuk meraih atau menarik simpati dari para pemilih perempuan, calon bupati petahana tersebut beserta dengan istri dan juga tim suksesnya ini menghadiri acara pengajian akbar dan istiqosah yang dihadiri 1.500 ibu-ibu muslimat dari 21 kecamatan yang digelar di Gedung Haji. Haryanto menyatakan kunjungan ini adalah dalam rangka untuk silaturahmi serta meminta doa restu dan juga dukungan untuk kembali memimpin Pati dalam periode keduanya. Nah, kunjungan ini pun mendapat respon positif dari kalangan ibu-ibu peserta acara akbar tersebut. Dalam kunjungannya, Haryanto juga berpesan beberapa hal, diantaranya adalah untuk memanfaatkan hak pilih mereka dengan cerdas dalam memilih calon bupati dan wakil bupati. Selain itu, ia juga mengingatkan agar maraknya kampanye kota kosong yang saat ini beredar di media sosial dapat dilihat atau ditanggapi sebagai bagian dari demokrasi dan agar kaum ibu-ibu ini bisa lebih cerdas untuk menanggapi fenomena ini. Beda halnya dengan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 untuk Pilkada Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, yakni Subroto Nuryaman yang terus melakukan konsolidasi politik dengan partai-partai pendukung. Seperti beberapa waktu yang lalu, Subroto melakukan konsolidasi dengan kader-kader Partai Gerindra. Ini dilakukan untuk semakin membuat solid hubungan antara ia sebagai peserta Pilkada yang diusung dengan partai pendukungnya, di mana ini terbukti di saat yang bersamaan Subroto ini mendapatkan komitmen dari partai tersebut untuk membantu dengan semaksimal mungkin pemenangan dirinya dalam Pilkada 2017 mendatang. Kemenangan ini pun dianggap sebagai hal yang seharusnya tidak sulit untuk diraih, ini dikarenakan pada kenyataannya pun pasangan Subroto Nuryaman ini sudah didukung oleh 9 partai politik yang mempunyai kursi di DPRD, yakni Golkar, PKS, PAN, Nasdem, Hanura, P3, Demokrat, PKB, dan tentunya adalah Gerindra sendiri. Sementara lawannya jika kita bandingkan yakni Ahmad Marzuki dan juga Dian Kristiadi ini hanya diusung oleh satu partai politik yakni PDI Perjuangan. Nah, Subroto sendiri menyatakan atau menekankan bahwa konsolidasi politik ini tidak hanya dilakukan dengan Partai Gerindra saja, namun kedepannya nanti akan secara bergiliran juga akan melakukan konsolidasi politik dengan 8 partai pendukung lainnya. Demikian, Sumi dan Alka, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Yunia Harsari untuk informasinya langsung dari Yogyakarta. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional dan polisi menggerebek sebuah gudang di kawasan Kosambi, Tangerang, Banten. Dalam penggerebekan, polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni narkoba jenis sabu seberat 100 kg dan 300.000 pil ekstasi jenis Happy Five. Informasi selengkapnya akan disampaikan Sabrina Hasila di Kosambi, Tangerang. Sabrina, berapa orang yang tertangkap dalam penggerebekan ini? Sabrina? Ya Zilvia, beberapa saat lalu BNN atau Badan Narkotika Nasional beserta polisi, beberapa saat lalu BNN dan juga polisi melakukan penggerebekan di sebuah gudang di kawasan Kosambi, Tangerang, Banten. Dalam penggerebekan, polisi menyita sejumlah barang bukti yakni adalah narkotika jenis sabu seberat 100 kg dan juga pil ekstasi jenis Happy Five seberat atau sebanyak 300.000 pil. Selain itu polisi
menyita sejumlah barang bukti. Polisi juga menangkap 3 orang tersangka, namun keduanya tewas di tempat karena melakukan perlawanan saat polisi dan BNN mencoba menangkap kedua tersangka di sebuah mobil yang lokasinya tidak jauh dari gudang tempat saya berdiri saat ini. 1 tersangka telah teridentifikasi merupakan warga negara asing dari Thailand, sementara 1 tersangka lagi belum teridentifikasi. Kedua tersangka yang tewas akan dibawa ke Rumah Sakit RSCM atau Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Dan 1 tersangka yang masih hidup kini masih berada di gudang di kawasan Kosambi, Tangerang berinisial YA yang merupakan warga negara asing berasal dari Thailand. Dari informasi yang kami dapat, ini merupakan sindikat perdagangan narkotika internasional dari Taiwan. Sabrina, bagaimana kronologi penggerebekan ini? Ya, sebelumnya beberapa hari sebelumnya pihak BNN dan juga polisi telah mengintai perdagangan internasional dari Taiwan ini. Namun kronologinya lebih jelasnya pada sore tadi polisi ini mengejar pelaku di sebuah mobil, 2 orang pelaku yang tewas di tempat begitu karena melakukan perlawanan sehingga polisi dan juga BNN harus atau terpaksa menembak kedua pelaku sehingga tewas di tempat. Setelah kedua pelaku tewas, akhirnya polisi datang atau mendatangi gudang di mana tempat persembunyian narkoba atau barang bukti itu, dan ditemukan 1 orang tersangka berinisial YA yang berasal dari Taiwan. Dan saat ini YA masih berada di gudang yang berada di kawasan Kosambi untuk nantinya dibawa ke Polda Metro Jaya. Sementara itu yang dapat kami laporkan dari Kosambi, Tangerang, kembali ke Anda di studio Zilvia. Sabrina Hisila, terima kasih atas laporan Anda. Ya, pemirsa, inilah headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Rumah sekaligus posko tim pemenangan calon wakil Bupati Bener Meriah nomor urut 5 T. Islah dilempar peledak jenis granat oleh orang tak dikenal pada Selasa malam. Polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara di posko pemenangan Cawagup nomor urut 5 T. Islah di Desa Bujang, Kecamatan Bukit Bener Meriah, Aceh. Islah yang juga Ketua DPD Nasdem Bener Meriah ini mengatakan pelaku melemparkan granat dari dalam mobil ke arah rumahnya. Beruntung granat gagal masuk ke dalam rumah karena memantul kaca. Dari lokasi kejadian ini polisi menemukan pemantik granat jenis manggis buatan dari Korea dan bekas ledakan di jalan. Ya, jadi kami yang pertama yang jelas olah TKP, mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan dari saksi-saksi yang berada di TKP, terutama yang mengetahui pertama kali kejadian tersebut. Dan tentu saja untuk tindak lanjutnya kita akan melaksanakan penyelidikan secara mendalam, meminta keterangan dari saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti, dan tentu saja berkoordinasi dengan tim penjinak bom yang di Tasmen B di Blok Semawe. Anda kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa. PDI Perjuangan hari ini mengumpulkan seluruh pengurus DPD se-Indonesia untuk memperkuat konsolidasi dan menyamakan persepsi terkait dengan pemenangan dalam Pilkada Serentak 2017, di mana Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ini tadi membuka konsolidasi ini, dan PDI Perjuangan menyatakan akan tetap menghormati proses hukum menyusul ditetapkannya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dalam kasus dugaan penodaan agama. PDI Perjuangan bersama parpol lainnya juga berkomitmen tetap mendukung Ahok Jarot dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Untuk informasi terkini kita langsung bergabung bersama rekan Mila Amalia langsung dari kantor DPP PDI Perjuangan. Mila, apa tepatnya yang dibahas? Poin-poin penting apa di dalam konsolidasi PDI Perjuangan kali ini? Yang dibahas dalam rapat konsolidasi pemenangan Pilkada Serentak 2017 yang akan dilaksanakan di 101 daerah dan diikuti oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sendiri ini, mereka menyamakan suara dan juga nantinya ada beberapa strategi-strategi pemenangan untuk dapat memenangkan kepala daerah yang mereka usung sesuai dengan apa yang dipilih oleh masyarakat. Yang menjadi perhatian tadi saat disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri usai melaksanakan rapat konsolidasi tersebut, Ketua Umum
PDIP Megawati Soekarno Putri menyampaikan atau menegaskan bahwa PDIP sebagai partai pengusung Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat ini nantinya akan menghargai proses hukum yang saat ini tengah berjalan di Barreskrim Polri dan juga menghargai atau menyampaikan bahwa Indonesia sebagai negara hukum nantinya dapat menerapkan sistem hukum yang mengutamakan keadilan dan juga menerapkan azas praduga tak bersalah kepada Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Untuk itu Megawati Soekarno Putri tadi juga menyampaikan bahwa masyarakat dan juga seluruh yang ikut berkepentingan di dalam pilkada ini dapat menciptakan proses atau kondisi pilkada yang aman dan juga demokrasi dan nantinya dapat menghasilkan kepala daerah sesuai dengan apa yang dipilih oleh masyarakat. Dan berikut pernyataan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Bergerak satu arah dengan berlandaskan semangat gotong royong, bahu-membahu, menciptakan suasana politik yang aman, damai, dan menjaga 4 pilar kehidupan berbangsa bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang terutama adalah kebinekaan Tunggal Ika kita. Kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia diminta tenang, menjaga diri dan ikut serta mendukung terciptanya situasi damai